Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Nova Margaita, NIM 190803102024 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah. Akuntansi mitra pasif pada saat akad, investasi musyarakah, akseptasi pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset, non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas, nilai dari jumlah yang dibayarkan, dan dalam bentuk aset dinilai yang wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau pada kerugian pada saat terjadi. Investasi musyarakah yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilai bebannya. Penyusutan aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat dianggap sebagai bagian dari investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Selama akad, bagian entitas atas investasi musyarakah dengan dana mitra di akhir akad sebesar yang pertama, jumlah kas yang masuk akal atau usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian. Yang kedua, nilai tercatat aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian. Yang ketiga, bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dari jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan jumlah dari mitra aktif dan kerugian. Pada saat akhir akad, investasi musyarakah yang dikembalikan oleh mitra aktif mengakui sebagai akun penyajian. Mitra penyajian menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut: aset musyarakah untuk kas yang disisihkan dan yang diterima dari mitra pasif. Selanjutnya, dana musyarakah yang disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif. Selisih harga aset musyarakah bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas. Investasi musyarakah untuk kas atau aset non-kas yang disisihkan kepada mitra aktif. Yang terakhir, keuntungan tangguhan dari keuntungan penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai lawan dari investasi musyarakah. Selanjutnya, mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Pengungkapan. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi penyertaan, aktiva, usaha musyarakah, dan lain-lain. Pengelolaan usaha jika tidak ada usaha mitra aktif, dan pengungkapannya dibutuhkan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Penyajian. Mitra menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Pedoman pencatatan dan pelaporan akuntansi transaksi musyarakah. Tim Pengembangan Perbankan Syariah atau IPI menjelaskan bahwa menurut Imam Hanafi ada dua rukun dan syarat musyarakah, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan para ulama
menjabarkan rukun musyarakah menjadi yang pertama ucapan, penawaran, dan penerimaan, pihak yang berkontrak, objek kesepakatan, investasi musyarakah, akseptasi pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset, non-kas kepada mitra aktif musyarakah, pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas nilai dari jumlah yang dibayarkan dan dalam bentuk aset dinilai yang wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau pada kerugian pada saat terjadi. Investasi musyarakah yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilai beban penyusutan aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat dianggap sebagai bahan dari investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari mitra musyarakah. Selama akad, bagian entitas atas investasi musyarakah dengan dana mitra di akhir akad sebesar yang pertama jumlah kas yang masuk akal untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian. Yang kedua, nilai tercatat aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian. Yang ketiga, bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dari jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dan dikurangi jumlah dari mitra aktif dan kerugian. Pada saat akhir akad, investasi musyarakah yang dikembalikan oleh mitra aktif mengakui sebagai akun penyajian. Mitra penyajian menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut: aset musyarakah untuk kas yang disisihkan dan yang diterima dari mitra pasif. Selanjutnya, dana musyarakah yang disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif. Selisih harga aset musyarakah bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas. Investasi musyarakah untuk kas atau aset non-kas yang disisihkan kepada mitra aktif. Yang terakhir, keuntungan tangguhan dari keuntungan penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai lawan dari investasi musyarakah. Untuk materi yang terakhir, mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi penyertaan, aktiva usaha musyarakah, dan lain-lain. Pengelolaan usaha jika tidak ada usaha mitra aktif, dan pengungkapan yang dibutuhkan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, penyajian. Mitra menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Pedoman pencatatan dan pelaporan akuntansi transaksi musyarakah. Tim pengembangan perbankan syariah menjelaskan bahwa menurut Imam Hanafi ada dua rukun dan syarat musyarakah, yaitu ijab dan qabul, sedangkan para ulama menjabarkan rukun musyarakah menjadi tiga, yaitu ucapan, penawaran, dan penerimaan,
lalu pihak yang berkontrak, dan yang terakhir objek kesepakatan. Itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.